Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapnur Sapitri dari jurusan Promosi Kesehatan dengan NIM PO 7161121144. Di sini saya akan mengumpulkan video tentang korupsi. Tahukah kamu kalau International Anti Corruption Day atau Hari Anti Korupsi Internasional diperingati setiap tanggal 9 Desember? Sedikit tentang Hari Anti Korupsi Internasional. Peringatan ini dimulai setelah Konvensi PBB melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan melalui perilaku tidak jujur dan tidak etis yang demi keuntungan pribadi. Bukan hanya di tingkat pemerintahan, perilaku korupsi juga bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih arti dari korupsi? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan korupsi? Dan siapa saja yang dapat melakukan korupsi itu? Serta apa dampak dari korupsi itu? Di dalam video ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian korupsi menurut etimologi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa dunia. Beberapa bangsa dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan. Dikti 2011 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau buku ajar pendidikan dan budaya anti korupsi, yaitu penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor umum yang menyebabkan korupsi. Faktor-faktor umum yang menyebabkan korupsi yaitu pertama ada kebutuhan, kedua kesempatan, ketiga keserakahan, dan keempat pengungkapan. Menurut Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya, serta faktor rangsangan dari luar seperti dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama, korupsi bisa dilakukan oleh orang perseorangan. Yang kedua, bisa dilakukan oleh korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, yang ketiga, bisa dilakukan oleh pegawai negeri. Nah teman-teman, selanjutnya apa sih dampak dari korupsi itu? Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga memengaruhi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Apa saja contoh kasus korupsi? Contoh yang pertama, ada seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah. Setelah selesai tugas belajar, ia mangkir dari ikatan dinas dan bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. Yang kedua, ada seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi kemudian yang bersangkutan drop out serta tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan.
Kemudian, apa contoh perilaku korupsi yang dapat terjadi di kalangan mahasiswa? Yaitu yang pertama, terlambat kuliah, yang kedua memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen, yang ketiga markup, yang keempat membuat proposal palsu, yang kelima penyalahgunaan dana beasiswa, yang keenam plagiasi, yang ketujuh mencontek, dan kedelapan titip absen. Sekian penjelasan saya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Terima kasih yang sudah menonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.